أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Shadaqallahul adzim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di pagi hari ini hari Ahad di bulan Rajab, bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara 4 bulan yang ada, termasuk salah satunya adalah bulan Rajab. Yang lainnya adalah bulan yang berturutan antara Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Sementara bulan Rajab bisa sendiri. Di bulan Rajab ini kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya kepada kita, keberkahan dari umur kita, sisa umur kita yang sudah kita lalui, keberkahan dari ilmu yang sudah kita dapatkan, ilmu yang selama ini kita coba untuk kumpulkan ayat demi ayat, lembar demi lembar, surat demi surat. Mudah-mudahan Allah tetapkan sebagai ilmu yang bermanfaat, yang akan memberikan keberkahan kepada kita selaku makhluknya yang senantiasa mengambakkan diri kepadanya, dan kita berharap ilmu ini benar-benar akan memberikan kebaikan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Dan kita juga berharap mendapat keberkahan dari amal yang kita lakukan, karena ilmu yang tidak diamalkan adalah akan menjadi biang dari kecelakaan, dan sementara juga amal yang tidak disertai ilmu akan menimbulkan kerusakan. Ilmu dan amal bersatu berkombinasi, mudah-mudahan juga diberikan kepada kita kekuatan untuk menjadikan ini sebagai tambahan iman kepada diri kita, menguat ketakwaan dan keimanan kita, sehingga ilmu, iman, dan takwa berpadu. Pada saatnya kita akan menjadikan diri ini menjadi hambanya Allah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita juga ingin ketika menghambakan diri beribadah kepada Allah, kita juga mendapatkan rahmatnya, mendapatkan rezeki yang halalan thayyiban, sehingga kita mampu berdiri tegak, kemudian ruku dan sujud secara sempurna di tempat-tempat yang mustajabah untuk berdoa, termasuk di dalamnya kita juga dimampukan untuk berada di tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah di saat yang tepat, di saat yang ditentukan, di saat yang disyariatkan untuk kita berada di tempat-tempat tersebut. Mudah-mudahan kita juga termasuk yang mampu mendapatkan rezeki untuk dimampukan melaksanakan semua tata cara ibadah, nusuk, dan juga manasiknya sebagaimana yang kita tekadkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita juga ingin tidak sendirian, kita ingin bersama keluarga, ingin bersama orang-orang yang kita cintai, berada dalam keadaan tetap dalam keimanan, dalam keadaan amal yang baik, kemudian kita penuh dengan ilmu, mendapat keberkahan rezeki, dan pada saatnya kita juga ingin
keluarga dan sanak famili serta komunitas kita khususnya muslimin muslimah umumnya penduduk bumi ini menjadi damai sejahtera tentram negerinya baldatun thayyibatun warabun ghafur dan pada saatnya kita juga ingin dimanapun kita berada kapanpun kita berada dalam keadaan baik sehat walafiat kemudian kita bermohon diwafatkan husnul khatimah kita hiasi kalbu kita, bibir kita, dan seluruh pengabdian kita dengan kesempurnaan doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beliau yang contohkan kepada kita untuk berdoa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa halalan mutaqabbalan wa amalan mutaqabbalan. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan kesempatan untuk terus-terusan berada dalam keimanan dan kita berharap ya Allah biha Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah wan nazata minan nar wal afwa indal hisab didapatkan husnul khatimah dijauhkan dari api neraka dimudahkan dalam hisab dan tentunya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Tekankan dari dalam qalbu kita raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita dalam keadaan bahagia dan kita insya Allah tetap istiqamah untuk berjamaah membaca ayat-ayat Al-Quran, bercoba meningkatkan pemahaman, kemudian kita berusaha mengamalkan apa yang sudah kita pahami, kemudian pada saatnya kita juga diberikan kemampuan untuk menjadikan diri ini mampu mengamalkan sampai dengan mendapatkan kenikmatan dari amalan tersebut dan tentunya kita berharap pada saatnya kita mampu menyebarluaskan kepada orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang menjadi bagian dari perjalanan kehidupan kita secara kebersamaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pagi hari ini yuk kita bersama-sama untuk melanjutkan kajian kita. Hari ini yang akan kita kaji adalah tentang bagaimana kita memahami bahwa rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Artinya rahmat Allah bisa diberikan kepada siapapun, tetapi kita harus memahami bahwa rahmat Allah kepada orang yang berbuat baik itu sangat dekat. Bagaimana itu bisa kita pahami? Mari kita sama-sama kita kaji dari beberapa ayat yang hari ini ada di depan saya ini sudah saya siapkan. Paling tidak ada 4 ayat ya 4 ayat dari hasil kompilasi dari tentang bagaimana dekatnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berbuat baik. Apakah kita termasuk yang berbuat baik? Nah, itu yang harus menjadi motivasi kita untuk sesegera mungkin kita akui astagfirullahaladzim. Kita mungkin belum berbuat baik meskipun kadang kita sudah merasa berbuat baik. Sehingga kita selalu berharap mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini termasuk kita bersilaturahim dalam rangka untuk memperoleh rahmat Allah dan insya Allah kita juga bisa bersilaturahim karena kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa rahmat Allah kita tidak akan mungkin bisa bersilaturahim. Nah, yang dimaksud di sini silaturahim adalah kita bisa bisa bertemu baik secara tatap wajah langsung ataupun melalui media ataupun melalui suara lewat rekaman ataupun suara lewat apa yang dilihat di dalam Jinten TV channel YouTube ya yang sudah direncanakan untuk selalu diupdate setiap hari apa yang sudah kita coba sampaikan dan kita coba bincangkan dalam silaturahim ini. Selamat bergabung Kang Agus Jafar Sidik ya dari Bogor, sahabat saya ini bersama keluarga. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan jembar, manah, sehat walafiat, diberikan keberkahan. Kemudian Kang Ahmad Widiadi dari Bandung ya, alhamdulillah sahib saya ini aslinya Purwokerto katanya tapi tinggal di Bandung.
Berarti balik ya. Kemudian ada Kang Indra Gunadi dari Radio Kilait FM. Nih, dia aslinya orang Kanoman atau Kasepuhan ya dari Cirebon yang kemudian tinggal di Bandung, kemudian berkiprah di pengelolaan broadcasting Radio Kilait FM 107,1 di Bandung bersama kru dan keluarga. Kemudian ada Ibu Hilda Martina Rahayu dari Cirebon bersama keluarga. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Kemudian juga ada Teh Irin ya dari Cirebon juga bersama keluarga. Yuk hari ini kita tingkatkan kualitas keimanan kita dengan selalu menekadkan ya bertekad ke dalam diri kita untuk selalu bahagia istiqomah berjamaah membaca Al-Qur'an. Yang pertama kita akan baca hari ini adalah tentang surat Al-Baqarah ayat 105. Nah, sebelumnya saya ulas tadi di awal sudah dibahas sudah dibaca tentang surat An-Nisa ayat pertama yang sudah kita paham, sudah kita mafhum, apalagi di hari-hari ini ayat tersebut lagi banyak sekali dibaca di forum-forum yang namanya walimah ataupun di forum akad nikah. Surat An-Nisa ayat pertama, mari kita sama-sama baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Selanjutnya mari kita baca surat Al-Baqarah ayat 105 ya 105. Yahtassu bi rahmatihi man yasha'u wallahu dzul fadlil azim. Allah Subhanahu wa taala menentukan siapa yang dikehendakinya untuk diberi rahmatnya, termasuk di dalamnya rahmat kenabian ya. Dan Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Nah, kemudian yang akan kita baca surat Al-A'raf ayat ke-56. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan atau muhsinin adalah dia beribadah seolah-olah melihat Allah. Tapi karena dia tidak akan mungkin melihat Allah, dia akan selalu merasa dilihat Allah. Merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik, yang ihsan. Selanjutnya kita juga baca ayat surat An-Nur ya, di ujung surat An-Nur ayat ke-40. Ayat ditegaskan, "Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min." Dan barang siapa yang tiada diberi rahmat, tiada diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, maka tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai kita digelapkan ya, jangan sampai kita termasuk yang tidak mendapatkan cahaya Allah. Jadi bagaimana caranya? Insya Allah ketika ada cahaya Allah itu meskipun kecil, kita segera tangkap ke dalam kalbu kita dan kita besarkan cahaya itu dengan cara apa? Mensyukurinya. Karena Allah menegaskan, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur maka akan ditambahkan kesyukuran itu. Siapa yang ketika kita mendapatkan percikan cahaya atau sedikit saja cahaya, maka segera terima cahaya itu, kemudian insya Allah akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika kita saat ini sedang berusaha untuk
memahami ayat demi ayat, ya, meskipun mungkin dalam keadaan yang sangat terbatas fasilitas, kondisi, dan juga mungkin pemahaman keilmuan serta infrastruktur yang tersedia, tapi tangkaplah peluang itu, ya, peluang untuk mendapatkan ilmu, karena ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi disebutkan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dan al ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Jadi di sini disebutkan bahwa dan barang siapa yang tiada diberi cahaya atau tiada diberi petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Nah, ketika kita sudah merasa mendapatkan cahaya, maka mari kita besarkan cahaya itu. Ya, kalau boleh dibilang, kalau kita sudah ada api, maka mari kita kasih suluh api itu, kita kasih tiupan-tiupan api itu supaya makin menyala, makin membesar. Ya, bagaimana caranya? Ya dengan ikhtiar memelihara. Katakanlah yang sudah kita dapatkan satu ayat tentang surat Al-Baqarah, ya, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan ketika Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan, kemudian seluruh yang namanya makhluk yang ada disuruh sujud kepada jin dan juga malaikat dan yang ada di sekitar itu, maka semuanya bersujud kecuali iblis. Nah, Aba wastakbaro, iblis itu sangat takabur, sangat sombong. Nah, dengan taunya ayat itu, maka hati-hati jangan sampai kita itu terjebak ke dalam perilaku iblis yang namanya takabur alias sombong. Ya, takabur alias sombong biasanya diawali dengan ujub, merasa diri lebih dari yang lain. Ya, dia diawali juga dengan ria, yaitu ingin selalu dilihat oleh orang lain dalam berbuat, ingin selalu ada yang memperhatikan, ingin selalu ada yang memberikan pelayanan, ingin selalu ada yang memberikan kehangatan kepada diri kita, perhatian baik dengan sentuhan, senyuman ataupun dengan berbagai aktivitas yang sifatnya akan menjadikan kita senang. Nah, jangan sampai kita itu termasuk yang seperti itu. Tapi kalau orang lain melihat kita dan memperhatikan kita sedang beribadah, contoh kita sedang sholat berjamaah atau mungkin terbiasa sholat berjamaah ke masjid di awal waktu, ikutan berjamaah sampai mungkin zikir wirid sampai terakhir, maka hindarkan diri dari merasa ingin dilihat orang lain. Nah, untuk hal ini konon kabarnya disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa yang mampu melaksanakan sholat subuh berjamaah gitu ya di masjid itu akan terhindar dari bahaya ria, dari bahaya kemunafikan, dari bahaya ingin dilihat oleh orang lain. Nah, puncaknya lagi ketika kita mampu menegakkan sholat tahajud sendirian dalam keadaan gelap, ya, dalam keadaan tidak ada yang memperhatikan, kemudian kita melaksanakannya dengan sempurna, dengan khusyuk, maka pada saat itu akan mulai terkikis jiwa-jiwa ria kita. Jadi kalau boleh dibilang salah satu metode untuk menghilangkan jiwa ria adalah kita dengan menegakkan sholat tahajud. Nah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda, akan mendapatkan makom yang mahmud, tempat yang terpuji. Jadi perhatikan biang-biang yang memungkinkan kita akan menjadi takabur adalah diantaranya adalah ria, nah, kemudian ujub. Nah, ujung-ujungnya kita akan terseret sedikit demi sedikit kepada ingin lebih atau merasa lebih dari orang lain. Nah, ini jebakan ini harus kita hindari. Karena apa? Justru namanya jin, iblis ya, iblis atau setan itu niliwuri. Ya, niliwuri itu artinya tanpa dilihat dia kemudian membelokkan kita dari tujuan sebenarnya. Ya, jadi kalau seandainya kita ingin mencoba menguji diri kita apakah kita termasuk yang ria atau tidak, cobalah dengan tahajud kita, cobalah dengan sholat subuh kita. Ya. Kalau sholat duhur, asar, ya itu kalau dilihat ataupun tidak itu kan terang benderang kelihatan. Tapi kalau subuh ya Masya Allah. Inilah mudah-mudahan salah satu metode kita untuk menjadikan diri kita mengikis dari jiwa-jiwa
syaitoniah, jiwa-jiwa iblis yang berupa takabur, kemudian ujub dan riya. Nah, berikutnya di sini ditegaskan bahwa Allah, ya, barang siapa yang tiada diberi cahaya oleh Allah, ya, Allah tidak dapat Allah tiadalah mempunyai cahaya sedikit pun. Jadi kalau tidak diberi cahaya oleh Allah, maka tidak akan mendapatkan cahaya. Itu sebabnya ketika kita kembali ditegaskan merasa inilah saya saatnya mendapat cahaya Allah, maka buktikan dengan cara apa? Mensyukurinya cahaya itu atau ilmu itu dengan cara apa? Mengamalkan, dengan cara menikmatinya, dengan cara menyebarluaskannya. Kembali, meskipun hanya satu ayat, apa namanya ditegaskan balaigu ani walau ayat, sampaikan dariku kata Rasulullah meskipun satu ayat, dan yang disampaikan Rasulullah adalah pasti dari Al-Qur'an, pasti dari Allah, karena Rasulullah tidak pernah menyampaikan selain yang dari Allah. In huwa illa wahyu yuha, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, oleh Nabi Muhammad SAW adalah pasti berdasarkan wahyu, tidak ada yang berdasarkan selera nafsu, ya. Untuk itu mari kita coba perhatikan ada 3 hal, ya. Kemungkinan kita akan cenderung terseret kepada kegelapan, ya, atau tidak mendapat cahaya adalah ketika kita merasa takabur, kita merasa ujub, dan kita ada unsur-unsur riya. Nah, bagaimana kita memahami itu riya atau itu unsurnya ujub atau takabur? Kita ingin mendapat perhatian, kita ingin selalu diperhatikan. Kalau tidak diperhatikan, manyun, ya. Kalau tidak diperhatikan, ngambek. Kalau kita tidak diperhatikan, kemudian misu-misu, menarik diri. Kemudian kalau di dalam grup itu kalau tidak diperhatikan, lep dari grup, ya, keluar. Masya Allah. Ini sekarang lagi musim, ya. Orang yang tidak terperhatikan musim. Sekarang itu adalah lep dari grup, ya. Kemudian berikutnya adalah yang harus diperhatikan itu adalah jangan sampai kita ingin diperhatikan. Yang kedua, karena kita ini fungsinya satu dengan yang lain saling melayani, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik, paling banyak manfaatnya bagi yang lain, maka kita itu kadang muncul perasaan ingin dilayani. Nah, seharusnya justru kita ingin melayani. Jadi setelahnya kita tidak ingin diperhatikan, hindari kita ingin dilayani. Justru kita itu harus memberi perhatian kepada orang lain dan juga memberikan pelayanan. Nah, setelah perhatian dan pelayanan ini muncul, maka usahakan kita juga memberikan sentuhan, baik secara lahiriah ataupun mungkin secara batiniah. Dengan cara apa? Kalau kepada anak cucu, kepada kekasih, ya, kekasih hati, kepada istri, kepada suami, itu berikanlah sentuhan yang memang seharusnya diberikan, umpamanya membelainya, menimangnya, ngayun-ngayunnya, ayun-ambing, ya, ataupun mungkin mengajak jalan, menghindari emosional, menghindari jangan sampai membuat si anak ataupun orang lain itu tersakiti, ya, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, dan ini harus dilatih. Kenapa? Setiap manusia itu butuh perhatian, butuh pelayanan, dan butuh sentuhan. Jadi 3 hal ini harus kita uji dari dalam diri kita supaya kita itu benar-benar tadi kembali kepada kita setelah mendapatkan cahaya perhatian dari Allah. Kan ketika kita mendapat cahaya berupa petunjuk ilmu dari Allah, berarti kita mendapat perhatian Allah. Hati kita terbuka untuk menerima Allah. Kemudian kita mampu juga merasakan bagaimana Allah melayani kita, memberikan kepada kita. Hati yang udah Allah ciptakan itu diisi dengan falhamaha fujuraha wa taqwaha, dengan fujur dan takwa, maka takwanya yang harus kita latih, ya, dengan memberikan perhatian kepada ketakwaan, memberikan layanan kepada unsur-unsur yang mendukung ketakwaan, dan juga memberikan sentuhan-sentuhan badani, jasmaniah, dan juga ruhaniah kepada hal-hal yang akan menimbulkan ketakwaan, termasuk kasih sayang kita kepada saudara, kepada anak, dengan cara yang mungkin harus kita pilah dan kita pilih, dan memilah dan memilih itu adalah berdasarkan ilmu. Contoh kecil, sekarang lagi musim, orang dengan mudahnya, ya, menjual anak, ya, menjual saudara, menjual keluarga hanya untuk mendapatkan kesempatan dikasihani.
Contohlah kalau mau menyekolahkan anak gitu ya, kan dengan mudahnya dia itu mencari peluang untuk meminjam uang kepada orang lain dengan judul untuk SPP anak. Duh, SPP anak itu bukan tugas orang lain, tugas dirimu sebagai yang punya bapak, yang jadi bapak dari ibu. Maka jangan jual anakmu. Bilangin aja saya butuh duit untuk keperluan saya, untuk melaksanakan kewajiban saya. Nggak usah disebutkan untuk anak, untuk istri, untuk apa. Gitu. Apalagi untuk saya butuh untuk istri saya mau nyalon. Nah, gitu. Apalagi itu parah gitu ya. Baik nyalon secara caleg ataupun nyalon ke salon hanya karena mau kondangan, ngutang-ngutang demi untuk memoles istri atau memoles suami untuk mendapatkan lebih cantik. Nggak usah gitu ya, karena itu tidak termasuk pokok. Kita itu latih diri untuk kalaupun harus meminjam itu untuk kebutuhan pokok. Yang disebut kebutuhan pokok itu jangan hanya makan dan minum, termasuk ibadah. Ya, ibadah. Kalau Bapak Ibu punya daya mampu, kemudian mau menunaikan ibadah haji, mau pinjam duit, boleh. Tidak dilarang gitu ya. Cuman harus punya daya bayar. Cuman kita juga harus belajar. Kalau kita ingin memberikan pinjaman kepada orang lain yang kira-kira orang lain itu tidak punya daya bayar, jangan sampai memberikan pinjaman. Karena apa? Akan menjerumuskan. Ada istilah gali lubang, tutup lubang. Pinjam ke saudara yang ini tidak berhasil ke yang ini. Begitu berhasil dari yang ini, nanti pinjam ke yang ini untuk nutupi yang ini. Nah, itu perhatikan ya. Jadi kadar-kadar kemampuan kita untuk memilih dan memilah, termasuk di dalamnya dalam hal pinjam meminjam, utang mengutang, itu sebenarnya bagian dari ikhtiar diri. Jadi perhatikan, jangan menjual anak, istri, keluarga hanya untuk sekedar memenuhi hasrat keinginan kita. Ya, apa adanya akan lebih nikmat, yang disebut tadi ihsan, berbuat baik. Ya, jangan jual-jual orang. Nah, yang paling parah ini para pejabat ini, baik bupati, wali kota, gubernur sampai presiden menjual rakyat. Nah, menjual rakyat untuk kepentingan dia. Ya, rakyat kami sekian persen yang miskin, bantu dong, nah, kan gitu. Jangan begitu. Kalau Anda pemimpin, Anda itu sebagai yang memiliki jabatan, justru dipilih itu bukan untuk ngutang, tapi justru untuk berusaha, memberdayakan, berkreasi, menjadikan rakyat makin bergerak, makin banyak lapangan pekerjaan, makin mampu untuk mandiri, bukan ngutang ya. Kalau ada pemimpin yang jago ngutang, itu namanya pemimpin urus tunjung. Doain mudah-mudahan Allah membalas kejelekannya ya dari menjual-jual rakyat. Dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memperlihatkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang mempecundangi, mengkhianati, bahkan menjual rakyatnya untuk kepentingannya, kepentingan posisinya, jabatannya, termasuk untuk kepentingan keluarganya, maka insya Allah kita akan saksikan sebelum mati mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal. Betapa banyak para pemimpin yang ketika menjadi pemimpin, ketika masih jeneng, ketika masih cumeneng, ketika masih menjabat, dia serakah termasuk di dalamnya memperkaya diri keluarganya dengan barang-barang yang sebenarnya itu adalah lebih layak untuk diberikan kepada rakyatnya, dia malah melakukannya untuk dirinya dan keluarganya sendiri, anak cucunya, kroni-kroninya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan tidak terjadi terus-menerus di negeri ini, karena sampai dengan saat ini yang terjadi seperti itu. Dan itu adalah sesuai dengan yang diberikan informasinya oleh Rasulullah SAW, bahwa kelak itu akan banyak pemimpin yang dia hanya akan menjadikan rakyat yang dipimpinnya itu sebagai bagian dari perjuangan dirinya, ya, bukan perjuangan negara atau rakyatnya. Alhamdulillah. Baik, jadi intinya ketika kita sudah mendapatkan cahaya, mendapatkan petunjuk Allah, maka sesegera mungkin kita syukuri dengan cara apa? Menerapkannya, cahaya itu, dan bahkan mungkin memperbesar cahaya itu. Salah satu cara memperbesar cahaya, kalau disebut cahaya itu adalah ilmu, atau ilmu adalah cahaya, kita sesegera mungkin menyampaikan. Jadi Bapak Ibu, kalau setelahnya ngaji dimanapun, termasuk mungkin seperti ini, kemudian ada sesuatu yang baru, segera refleksikan ke dalam diri kita.
seperti apa yang disampaikan tadi, seperti apa yang saya dengar tadi, benar enggak? Kalau sudah benar, segera sampaikan kepada orang lain. Dengan cara apa? Berbicara alewoh, menyampaikan kepada orang lain, atau dengan mau'idotul hasanah, dengan menjadikan contoh-contoh teladan perilaku-perilaku yang baik untuk orang lain, menjadikan, oh iya, si itu tuh sudah punya ilmu, beda dengan kemarin yang sebelumnya nggak punya ilmu. Jadi biarkan orang lain akan memberikan penilaian, dan pada saatnya mereka akan meniru kita. Itulah yang dicontohkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai Rasul ditegaskan oleh Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasulullah ketika mendapatkan ilmu, mendapatkan wahyu dari Allah, maka sesegera mungkin disampaikan. Ya, tentunya sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kemampuan. Ya, artinya kalau kita mampu satu ayat, mampunya dengan cara berbuat, dengan berbuat, mampunya berbicara dengan berbicara, mampunya menulis, kalau yang punya kemampuan menulis, dengan menulis, mampunya membuat kreasi berupa katakanlah tayangan audio visual dimunculkan di dalam berbagai media, silahkan. Bahkan ada yang mampunya cuma mainkan kamera saja tanpa kata-kata. Nah, sekarang kan lagi musim nih, youtuber itu dia jalan dari satu tempat ke tempat lain, dan ada kan pakai motor, mobil, ataupun berjalan kaki, atau kan ada yang pakai drone, dia tanpa komentar, di shoot aja. Tapi Masya Allah, dengan penuh keikhlasan, maka akan mendatangkan rezeki. Ya, contoh kecil dari sahabat-sahabat kita yang saat gunung meletus, umpamanya taruhlah gunung waktu itu, gunung di Yogyakarta meletus ya, Merapi, ada yang menggunakan drone sampai ke ketinggiannya itu mendekati ke apa namanya, lubang laharnya atau ke tempat lapaknya itu gitu. Kemudian dalam waktu singkat itu mendatangkan rezeki berupa banyaknya yang menonton, kemudian dari follower-follower dan juga subscribernya menghasilkan aliran dana, dan dia mampu untuk meningkatkan kualitas dengan membeli alat yang lebih baik, lebih canggih, kemudian juga membeli peralatan, dan akhirnya dia meminta kepada sahabatnya untuk diisi kontennya dengan ada yang pakai musik, ada yang dengan suara, tapi bukan dia sendiri, dia hanya memanfaatkannya kesempatan dengan kemampuan memanfaatkan teknologinya dengan kemampuan dirinya mengutak-ngatik kamera. Masya Allah. Ini juga sama, dalam diri kita juga ada kesempatan untuk itu. Bagi Bapak Ibu yang mungkin seringnya berada di kebun sambil mencangkul itulah dia nyampaikan ya, sambil apa namanya, bekerja di rumah-rumah, sambil kerja bakti, sambil bersama-sama melaksanakan kegiatan kebersihan, itu dimungkinkan semua untuk berbuat. Nah, kemudian jangan lupa di sini juga kita akan membaca tentang surat Ibrahim ayat keempat ya. Surat Ibrahim ayat keempat disebutkan di sini bahwa maka Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah lah Tuhan yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Itu ayat keempat dari surat Ibrahim. Jadi kalau Allah menghendaki orang yang dikehendaki Allah untuk disesatkan, maka akan tersesat. Sedangkan orang yang diberikan petunjuk akan mendapatkan petunjuk. Nah, kita insya Allah mudah-mudahan termasuk yang mendapatkan petunjuk bahwa kita beragama Islam, bertuhan karena satu hanya Allah. Kemudian kita juga mendapatkan contoh teladan Rasulullah SAW, dan kita menjalankannya sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas kita semua, kita masing-masing. Kemudian dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanyai. Nah, inilah yang harus kita pahami. Di surat Al-Anbiya ayat ke-23, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dia tidak ditanya, artinya manusia tidak akan ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah juga yang akan ditanyai. Jadi manusia itu akan ditanyai sesuai dengan yang diperbuatnya. Nah, artinya apa? Manusia harus menghisab diri dari sekarang gitu ya. Qabla ang tuhasabu, katanya, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab nanti di yaumul qiyamah. Nah, dalam rangka ini maka kembali kepada topik kita bahwa rahmat Allah akan diberikan
kepada orang yang ihsan, orang yang berbuat baik. Dan bahkan disebutkan rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Jadi yuk kita sama-sama ya, kita sama-sama akui dalam kalbu kita bahwa hari ini alhamdulillah sudah mendapatkan rahmat Allah, alhamdulillah hari ini sudah mendapatkan ilmu, alhamdulillah hari ini sudah mendapatkan cahaya. Dari itu yuk kita getarkan, kita suluhi ya, kita pupuk apa yang sudah ada di dalam diri kita ini untuk makin rahmat Allah itu makin banyak, untuk nur atau cahaya atau ilmu dari Allah itu makin kita dapatkan lebih banyak, untuk kita mendapatkan kesempatan untuk memperoleh bagian dari yang namanya kasih sayang Allah, karunia dan maghfirahnya dengan lebih banyak lagi. Dengan cara apa? Syaratnya muhsinin, ihsan. Ya, muhsinin atau ihsan yang disebutnya sebagai bagian dari upaya kita setelahnya kita beriman, Islam, dan kita ihsan, yaitu dengan ciri bahwa dia itu selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam karakter yang disebutkan di surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan ayat 136 disebutkan bahwa mereka itu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddatil muttaqin, yang disebutkan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadimina ghaid wal 'afina 'anil nas. Itu disebutkan seperti itu. Kemudian kita juga di ayat berikutnya kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan rahmatnya, ketika memberikan kasih sayangnya kepada manusia, maka manusia itu diharapkan sesegera mungkin bertobat kepada Allah, kembali ke jalan yang benar. Kemudian berikutnya adalah dia selalu menginfakkan hartanya, kemudian dia mengendalikan emosi, kemudian dia memberi maaf kepada siapapun yang berbuat keliru kepadanya, kemudian dia segera beristighfar, kemudian memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah intisari dari surat Ali Imran 133 sampai 136. Mudah-mudahan kita termasuk yang mawas dan mampu menghisab diri dengan apa yang ditulis dalam surat Ali Imran 133 sampai 136 tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi topik kita hari ini tentang bagaimana kita memahami rahmat Allah itu sangat dekat diberikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka yuk kita lanjutkan perbuatan baik kita sesuai dengan kapabilitas, keilmuan, dan kompetensi masing-masing. Tentunya dengan semangat untuk tetap ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatul hasanah. Mengajak kepada jalan yang baik, mengajak kepada jalan Allah dengan cara penuh dengan ilmu dan juga mengikuti contoh teladan yang benar. Yuk kita sama-sama syukuri dan kita akhiri dengan doa akhir majelis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah sholat isyraq dan sholat duha.